Are you afraid to die? This time I wasn't scared. Assalamualaikum. Gimana rasanya kalau tiap kali lo mati, lo langsung hidup lagi, tapi tetap aja dianggap gak penting? Dari sutradara Bong Joon-ho yang pernah ngehajar kita dengan film Parasite-nya dan juga Snowpiercer. Sekarang dia balik lagi dengan Mickey 17, film science fiction absurd yang ngebahas eksistensi, kelas sosial, sama identitas manusia. Jadi ceritanya tentang Mickey, si expendable yang tugasnya literally mati untuk kepentingan misi luar angkasa. Terus dicetak ulang kayak fotokopian. Sounds crazy? Emang. Tapi apakah Mickey 17 sukses bikin lo semua mikir sambil tetap seru ditonton? Atau malah terlalu absurd buat dinikmati? Premis unik bikin overthinking. Mickey 17 diangkat dari novel karya Edward Ashton yang disutradari oleh Bong Joon-ho. Yap, sutradara jenius di balik Parasite dan juga Snowpiercer. Film ini ceritanya tentang Mickey Barnes yang diperankan Robert Pattinson, seorang manusia expendable yang bisa mati berkali-kali dan tetap hidup kembali berkat teknologi cloning. Jadi setiap dia mati, tubuh baru bakal dicetak ulang dengan semua memorinya yang lama. Sounds cool? Oh, tunggu dulu. Karena ternyata dia cuma dianggap alat buat kepentingan kolonisasi manusia di planet Niflheim. Nah, konsep ini langsung bikin kita bertanya-tanya. Kalau hidup bisa di-reset terus, apakah hidup itu masih punya makna? Apa artinya jadi manusia kalau lo cuma bagian dari sistem yang nggak peduli sama individualitas? So, Bong Joon-ho nggak cuma bikin science fiction keren, tapi juga ngajak kita buat mempertanyakan eksistensi diri sendiri. Bong Joon-ho masih anti kapitalisme, masih juara. Seperti biasa, Bong Joon-ho itu nggak pernah ketinggalan nyelipin kritik sosial. Dari Snowpiercer yang nunjukin kesenjangan sosial di dalam kereta sampai Parasite yang bikin penonton merenung soal kelas sosial. So di Mickey 17, Bong lagi-lagi ngebahas kapitalisme yang semakin brutal. Mickey itu ibarat tenaga kerja yang bisa diganti kapan aja tanpa dihargai individunya. Dan ini satir pedes banget buat dunia kerja modern di mana manusia makin sering diperlakukan kayak produk sekali pakai oleh sistemnya. Nah, selain itu ada ironi besar di film ini. Manusia yang seharusnya berkembang malah semakin kehilangan kemanusiaannya. Koloni di Niflheim itu diceritakan sebagai harapan baru bagi umat manusia. Tapi di balik itu ada eksploitasi tanpa batas. Lo bakal nemuin momen-momen di mana Mickey dipaksa mati demi kepentingan koloni. Seakan-akan nyawa itu nggak ada harganya. Bong bener-bener paham cara bikin penonton mikir tanpa harus ngejelasin secara gamblang. Robert Pattinson dari vampir jadi cloningan. Pattinson itu benar-benar flexing skill actingnya di sini karena harus mainin banyak versi dirinya sendiri. Dia sukses bikin tiap Mickey punya ciri khas yang beda dan kadang dia lugu, kadang nyeleneh. Ini bukti kalau Pattinson bukan sekedar aktor Twilight doang, tapi emang beneran bisa acting gokil. Yang bikin tambah menarik lagi adalah bagaimana dia berinteraksi dengan cloningannya sendiri. Dan ada beberapa adegan di mana Mickey harus ngadapin dirinya sendiri yang punya perspektif berbeda. Ini tuh bikin filmnya makin mind blowing. Lo bakal mikir kalau ketemu diri lo sendiri, apa lo bakal temenan atau malah konflik? Satir plus humor absurd. Bong Joon-ho banget. Kalau lo suka humor khas Bong Joon-ho yang absurd tapi dalam, film ini bakal cocok banget. Banyak momen yang awalnya kocak tapi lama-lama bikin merenung. Misalnya ada adegan di mana Mickey yang baru aja lahir lagi harus mendengar ceramah tentang kenapa dia nggak boleh mempertanyakan perannya sebagai expendable. Dialognya tuh kayak birokrasi kantor banget nggak sih? Konyol tapi relate sama realita hidup. Nah, Bong juga nggak segan tuh buat nyelipin adegan-adegan di luar dugaan. Lo bakal ngakak di satu adegan terus tiba-tiba kena tamparan realita di adegan berikutnya. That's how Bong rolls. Final Destination vibes tapi dengan filosofi hidup. Iya, Final Destination vibe tapi bukan kayak film horror The Monkey. Enggak, ini cuma vibe-nya doang.
Mickey yang mati berkali-kali dan terus hidup lagi itu sedikit banyak ngingetin sama Final Destination, tapi lebih ke sisi filosofisnya. Nah, film itu ngajakin kita mikir, kalau lo bisa hidup lagi tiap kali mati, masih ada nggak sih yang namanya diri sendiri? Apa lo cuma sekedar rangkaian data yang bisa dipindahin ke tubuh lain? Setiap kematian Mickey itu bukan cuma sekedar elemen shock value, tapi juga punya makna yang lebih dalam. Dia mulai mempertanyakan apakah dirinya yang sekarang masih sama dengan Mickey yang pertama kali, atau udah jadi sesuatu yang berbeda. Nah, ini science fiction yang gak cuma soal visual keren, tapi juga ngajak kita untuk overthinking berhari-hari. Pro kontra di kalangan penonton, jenius atau terlalu aneh. Begitu tayang, Mickey 17 langsung bikin perdebatan. Ada yang bilang ini mah masterpiece karena ceritanya kompleks dan satirnya ngena banget. Tapi ada juga yang ngerasa film ini agak terlalu Bong Joon-ho, alias terlalu aneh buat selera mainstream. Beberapa kritik juga muncul soal pacing yang agak lambat di beberapa bagian, terutama di babak akhirnya. Yang pasti ini bukan film science fiction mainstream kayak Interstellar atau Gravity. Ini lebih deket ke science fiction filosofis kayak Ex Machina atau Annihilation lah, yang lebih fokus ke tema dan karakter daripada aksi. Bagian akhir, nanggung atau jenius. Nah, ini yang bikin banyak orang berdebat. Babak akhir film ini tuh punya beberapa subplot yang kayak kurang dieksplor. Kayak creepers yang tiba-tiba muncul tapi nggak terlalu diulik lebih jauh. Plus ada adegan mimpi yang lumayan panjang yang beberapa orang merasa bisa lebih dipersingkat sih. Tapi kalau lo tipe yang suka film yang bikin mikir, endingnya bisa jadi bakal lo suka sih. Bong sengaja nggak kasih jawaban jelas buat beberapa hal, biar penonton bisa interpretasi sendiri lah. Ada yang bilang endingnya kurang memuaskan, ada juga yang ngerasa ini cara yang tepat buat nutup cerita yang surreal begini. Mark Ruffalo dan Steven Yeun ikut mencuri spotlight. Selain Pattinson, Mark Ruffalo tampil ciamik sebagai Kenneth Marshall, pemimpin ekspedisi yang kelihatan bijak tapi sebenarnya penuh agenda pribadi. Karakternya cukup kompleks, mencerminkan manusia yang selalu berusaha jadi pahlawan di dunianya sendiri. Sementara Steven Yeun sebagai Timo, sahabat Mickey, juga ngasih warna di film ini. Chemistry mereka bikin beberapa adegan ya relatable lah. Worth it nggak sih? Mickey 17 bukan film science fiction biasa. Ini film buat lo pada yang suka science fiction dengan isi kepala, bukan sekedar aksi dan CGI. Dengan acting keren, konsep unik, dan pesan sosial yang dalam. Ini salah satu tontonan yang bakal bikin lo semua mikir lama setelah keluar bioskop. Tapi, kalau kalian semua berharap film luar angkasa yang penuh dengan bombastis lah, mungkin bakal agak struggle sih menikmati pace dan absurditas khas Bong Joon-ho. Film ini bukan buat semua orang, tapi buat yang suka science fiction penuh makna, ini wajib ditonton. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau menurut kalian tidak sepakat dengan pendapat kawan-kawan. Silahkan share di kolom komentar apa pendapat kalian mengenai film ini, atau mungkin film-film yang akan aku review berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review, biar banyak lagi yang kenal sama channel ini, biar banyak lagi yang suka, dan channel ini makin berkembang. Terima kasih banyak. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, Zain pamit, wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.